Saya berasal dari Afrika. Puji Tuhan 2 atau 3 bulan lalu atau 4 saya jadi warga negara Indonesia. Dengan jangka yang begitu panjang, kurang lebih 16-17 tahun. Saya lahir di Kamerun, saudara, dari keluarga yang punya 23 saudara. Tentunya dari 3 ibu. Karena di Afrika itu hal yang lazim. Bisa. Saudara aja nggak menikah bisa serumah punya 100 anak nggak apa-apa. Itu budaya di sana. Maka saudara, rumah tangga papa saya setelah meninggal itu, istri saya istri kedua, dan mama saya punya 6 anak, saya yang kelima. Sehingga di saat papa saya meninggal, berantem hebat terjadi dalam rumah tangga kami, keluarga besar. Papa saya hidup aja masih berantem terus, apalagi mati. Sehingga saudara, di saat papa saya meninggal, mama saya dan kami diusir dari rumah keluarga. Dan saya dan keluarga saya ada kos. Tahu yang kalian panggil di sini kos. Di sini kos kalian modern bagus. Di kami tidak. Kita 6 anak dengan 1 ibu. Saudara bayangkan bagaimana tidur. Pintu tidak bisa ditutup karena kaki sebagian orang harus di luar. Itu hidup saya dulu. Sehingga saya punya mimpi, Tuhan kasih saya kesempatan untuk ke luar negeri main bola. Saya punya talenta dari kecil main bola sehingga banyak orang puji. Tuhan tolong. Saya mau bangun rumah buat mama saya karena banyak dihina. Tuhan izinkan satu kali saya lagi main dengan teman-teman, ada orang yang lihat saya, anak ini punya talenta, bawa saya di tim Liga Utama. Saya waktu itu 15 tahun. Orang pikir saya masih kecil. Seleksi diterima, saudara. Saya pemain termuda waktu itu di Liga Kamerun. Sehingga saya mulai bisa bayar kontrakan buat mama saya dan saudara. Singkat cerita, saya oleh anugerah Tuhan dipanggil tim nasional. Saya pergi main Piala Afrika. Akhirnya diseleksi, saya masuk di tim di Jerman. Saya jadi pemain profesional. Saya mulai pegang uang. Saya mulai beli tanah buat mama saya. Saya mulai membangun rumah yang kecil. Akhirnya mimpi kedua saya terwujud. Mimpi terakhir saya adalah main keyboard. Sampai hari ini saya terus berusaha belum, tapi saya punya iman. Karena dari kecil, saudara, kalau keyboard lagi main, di tubuh saya ini ada seperti aliran listrik yang mengalir. Itu dari kecil, sampai hari ini. Tapi dulu saya nggak mengerti, dengan waktu baru saya mulai paham di saat Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Saya datang dari Prancis ke Indonesia sebagai pemain bola di kontrak. Saya main di Indonesia kurang lebih 10 tahun lebih. Saya setiap Rabu Minggu main di TV. Saya hidup cukup mewah, saudara, untuk anak di Afrika yang pernah 3 hari 3 malam tidak makan, hanya minum air putih muntah-muntah. Itu surga bagi saya. Tetapi dari kecil ada hamba Tuhan dari Yunani datang, bilang ke mama saya, anak ini mau jadi hamba Tuhan. Saya pikir itu error. Kenapa, saudara? Saya mau jadi pemain bola, nggak ada urusan. Mama saya harus punya hidup yang layak. Di saat saya berangkat ke Prancis, sama lagi, saya datang di Indonesia, menikah dengan istri saya lagi berlutut di depan, pendeta yang memberkati saya di Manado berhenti berkati, dia mundur. Bilang ke istri saya, Pupi, suami kamu ini Tuhan mau pakai luar biasa. Saya jengkel, saudara. Urusan dengan Tuhan apa? Saya main bola, uang udah banyak, di TV fans saya banyak. Akhirnya saya pergi, mau pamit karena di Manado kembali ke tim, waktu itu saya ikut tim di Jogja. Dia panggil lagi, kalau ada pencurahan Roh Kudus bawa suamimu ke depan, Tuhan mau pakai dia hebat. Karena saya bilang ke saya pendeta di Indonesia hero semua. Saya nggak mau lagi ke gereja itu. Karena saya latar belakang gereja lain. Bukan gereja aliran. Tapi 2 minggu saya nggak mau gereja. 3 minggu saya ada tanding di Bandung, mau tidak mau kita berangkat pagi. Jadi saya harus masuk gereja yang terdekat. Masuk lagi ke gereja itu. Pendeta tamu yang ada, di saat lagi sampaikan firman, dia mulai geser begini, saudara, dari mimbar. Saya akan duduk paling belakang. Karena saudara perlu memahami, saya dulu ini minder karena kulit ini. Walaupun saya main di TV, orang kadang mau tanda tangan itu, saya lewat pintu samping, saudara. Saking minder saya punya hidup. Sehingga, singkat cerita, satu kali, saya di gereja begini, saya duduk belakang karena tujuannya adalah supaya di saat pendeta bilang amin, saya udah turun duluan. Pendeta ini tunjuk saya, kamu pasti lihat ke belakang, dia bilang, kamu yang baju kotak-kotak. Dan dia yang lihat ke belakang, siapkan dirimu, Tuhan mau pakai engkau. Di saat itu, saudara, air mata mulai keluar.
Di budaya kami di Afrika, laki-laki nggak boleh nangis, saudara. Mau digergaji juga nggak boleh. Kenapa? Laki-laki itu lambang kekuatan. Tapi saya nangis, saya mau tutupi pura-pura begini, angkat tangan untuk lah begini. Semakin banyak air mata. Nggak berhenti-berhenti sampai ibadah selesai. Saya mau pulang, pendeta ini mendoakan saya. Mulai hari ini dia panggil. Mulai hari ini Tuhan mulai rencanamu buat anak ini. Sudah tahu, saya nggak pernah baca Alkitab. Saya nggak pernah punya Alkitab. Di saat saya pulang ke rumah dengan istri saya, baru masuk rumah ada suara yang bicara jelas. Ambil Alkitab. Saya pikir dari mana? Ambil Alkitab. Di saat saya lagi pikir seperti ada dua tangan besar yang dorong saya ke Alkitab. Baru pertama kali saya buka Alkitab. Suara itu mulai menyatakan, yang ayat ini, yang pertama muncul itu adalah hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ayat ini artinya begini, jawabannya ada di sini. Saya mulai buka, ada jawabannya, saudara. Saya panggil istri saya, sini. Itu mulai terjadi setiap hari, saudara. Padahal saya atlet profesional. Saya latihan setiap minggu 2 kali, setiap hari. Pagi, jam 7, sore, jam setengah 4. Itu setiap hari, kecuali hari tanding. Dan saya dibayar mahal untuk itu, saudara. Sehingga saya mulai baca Alkitab setiap hari. Suara itu mengajari saya. Tapi tidak di situ puncak. Satu kali ada pencurahan Roh Kudus di Solo, saya pindah di sana. Saya main di tim sana. Ada 40 hari KKR. Gereja besar, Pak Obaja punya. Stadion itu, lantainya di atas. Orang 40 hari puasa. Suara itu bilang ikut puasa 40 hari. Saudara, kalau muncul di pikiran saudara bagaimana? 40 hari puasa. Kalau saya loyo, saya dipecat, saudara. Saya dibayar untuk kasihan, terbaik apalagi waktu itu saya pemain asing. Saya mulai pikir kalau dipecat bagaimana, suara itu kuat. Saya ikut puasa, saudara. Saya makan 1 kali sehari, pagi, sebelum latihan. Saya makan kembali besok pagi jam 6 lagi. Saya sampai renungan hari ini, kalau bukan Tuhan nggak mampu saya. Saya nggak ngerti bagaimana bisa saya buat itu 40 hari. Padahal latihan 2 kali, saudara. Setelah hari ke-40 ada 10 hari KKR kita pergi di sana, orang dijamah. Isi saja yang nggak baca Alkitab dipenuhi Roh Kudus. Saya enggak, saya kecewa, saudara. Akhirnya nggak mau masuk gereja lagi. Tapi saya pulang, isi saya bilang jangan begitu. Saya dulu keras, saudara. Kalau A itu A, karena di Afrika kalau laki-laki A jadi B itu kayak banci. Jadi di kita ini walaupun salah, kalau A ngototnya A, begitu dulu. Sehingga saya bilang enggak, saya nggak mau. Tapi di saat saya pulang hari kedua, saya latihan, lagi pemanasan, lagi jogging, suara itu kembali hari ini ke sana. Saya keraskan hati, pagi saya pulang, nggak cerita ke istri saya. Sore saya pergi nggak tenang, saudara, lari, kayak ada yang ganggu saya gitu, kamu kembali. Akhirnya saya kembali ke sana, ada perempuan yang khotbah. Dia bilang begini, ada 1 orang muda di ruangan ini. Tuhan janji mau pakai dia, karena saya hamba Tuhan ada 4 yang menubuatkan saya, Tuhan mau pakai waktu itu. Tapi hari ini dia mulai ragu dan kecewa. Ingat baik-baik, Tuhan punya waktu sendiri. Ingat baik-baik, kamu yang mendengar saya di tempat itu, Tuhan punya waktu sendiri untuk engkau. Saya mulai menangis. Saya tahu itu saya. Sehingga saudara, saya bilang Tuhan, mulai hari ini saya nggak akan minta. Saya tunggu waktu Tuhan, saya nangis pulang. Sukacita. Misal saya sampai di rumah, saya cerita ke istri saya. Begitu dong, dia bilang. Hari ketiga saya izin ke tim nggak latihan. Saya excited begitu, saudara, saya pergi. Saya masuk di ruangan itu. Saya baru saja mau duduk. Aliran listrik yang saya bilang tadi, saudara, pemain keyboard lagi main. Kan sebelum tamu datang biasanya itu. Oh, aliran listrik itu masuk di tubuh saya, saudara. Saya olahragawan dan saya kuat badan saya. Saya coba bertahan, nggak bisa. Semakin lama saya makin badan ke belakang saya jatuh, pum. Saya menari, saudara, hari itu. Saya bilang tadi pemalu kan. Saya menari di gereja besar itu, turun naik tangga itu. Sepanjang ibadah. Tidak berhenti. Orang lihat saya ke orang gila. Tapi hari itu hari yang saya Tuhan buat hidup saya berubah. Saya melihat di dalam gereja, bukan dalam mimpi, saudara. Di dalam gereja seperti saya lihat, saudara, sekarang. Yesus Tuhan itu berdiri di depan saya duduk. Bicara ke saya, Nicholas, kamu mulai meragukan saya. Tapi mulai hari ini engkau akan mengenal saya dengan benar.